Halo kawan-kawan pegiat organisasi masyarakat sipil dimanapun berada. Ketemu lagi di kanal ini, salam hormat, salam tajim. Hari ini luar biasa karena ketemu sama perempuan-perempuan hebat. Saya lagi main ke Medan, berkunjung di markasnya Yapemas nih. Berkenalan dengan kawan baru, dengan Mbak Ii dan Nur Aisyah. Mbak Nur Aisyah. Ya. Saya panggil Mbak Nur aja ya. Betul. Nah, Biasanya Mbak Aisyah tuh Pak. oh Mbak Aisyah. Mbak Nur juga Oke. boleh. Saya panggil Mbak Aisyah aja kalau gitu. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Ini malam-malam digangguin. Nggak apa-apa. Udah biasa. Udah biasa. Udah disediain kopi ya, gitu. Oke, mungkin boleh kita berkenalan dulu ya. Yapemas itu apa sebetulnya? Iya, Pemas itu sebenarnya kan Mas dari awal itu terbentuknya pertama kali itu forum kader. Jadi dari satu program TBC yang kemudian berkumpullah ibu-ibu kader ya dari kader PKK, dari kader Posyandu. Kemudian selama 5 tahun terjalinlah silaturahmi di antara kader-kader itu semua. Akhirnya adalah inisiatif atau semacam aspirasi kita bahwa ini kayaknya bagus nih kalau kita buat forum kader gitu kan, supaya tidak memutus hubungan silaturahmi. Bukan berarti habis program kemudian hilanglah itu semua kan begitu. Seperti sudah. Biasanya sih begitu. Hilang program hilanglah semua gitu ya kan. Jadi karena dari ide itulah akhirnya dibentuklah forum kader. Seiring berjalannya waktu, sepertinya kebutuhan masyarakat makin banyak gitu kan. Jadi akhirnya kita buat satu kelompok-kelompok kecil. Pertama kali memang masih di Kota Medan, Mas, awalnya memang. Kelompok-kelompok kecil itu kita beri nama KPMA awalnya. Namanya Kelompok Peduli Masyarakat, di mana memang kumpulan ibu-ibu yang memang peduli, memang pejuang-pejuang tangguh, serikandi-serikandi di wilayah Kota Medan ini yang mau berjuang tentang kepedulian mereka di masyarakat gitu. Tidak hanya di TBC saja ketika KPMA ini terbentuk, tapi juga di isu kesehatan lainnya. Meskipun awalnya isunya TB. Iya, meskipun awalnya isunya TB awalnya. Akhirnya berkembang di isu-isu lain seperti HIV, narkoba, begitu. Di kelompok-kelompok ini juga kita kasih penguatan juga gitu. Tentang edukasi tentang awalnya memang harus leadingnya dulu nih kita kasih penguatan supaya mereka bisa bergerak di lingkungan mereka masing-masing tentang HIV, TBC, narkoba gitu. Nah, akhirnya terpikir kenapa nggak kita bentuk suatu yayasan gitu kan. Yayasan memang yang untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ketika kita mau mengajukan nama KPMA itu ternyata tidak bisa dinotaris. Akhirnya kita berpikir apa ya namanya gitu. Kenapa nggak bisa dinotaris? Karena sudah ada nama KPMA di kalau di AHU kan harus tidak boleh sama ya kan, Mas. Akhirnya dalam waktu 5 menit harus terpikir namanya apa gitu ya kan. Akhirnya terpikir Yayasan Peduli Kemandirian Masyarakat. Itulah dia terbentuk Yapemas. Tapi tidak menghilangkan KPMA, tetap KPMA itu ada nama kelompok di Yapemas itu kita punya kelompok, itulah namanya KPMA, Kelompok Peduli Masyarakat. Berarti yang berhimpun di bawah Yapemas. KPMA, di bawahnya KPMA. Iya. Di bawahnya itu KPMA. Iya, KPMA. Memang sekarang sudah ada di 3 wilayah kabupaten kota, di Kota Medan, Kota Binjai, sama di Kabupaten Deli Serdang. Dan menyusul di beberapa kabupaten kota lain yang sudah berminat untuk kita gabung dong di Yapemas gitu. Jadi kemarin hasil dari beberapa permintaan teman-teman di daerah itu kayak di Kota Tebing Tinggi, Simalungun, Batubara, Langkat,
Kemarin terakhir Tanjung Balai sudah mulai melirik gitu kan. Boleh nggak bergabung nih? Boleh, kenapa enggak gitu kan. Kayaknya asik tuh di pemberdayaan masyarakat gitu. Berarti isunya sangat lebar ya? Iya, sangat besar. TV sekarang hampir semua aspek. Iya, hampir semua. Jadi memang di pemberdayaan masyarakatnya. Gitu. Jadi ya PMAS ini sendiri sekarang isunya juga di kemanusiaan, di sosialnya, kemudian di pendidikan juga. Tapi pendidikan itu memang kita masih merana ke edukasi dan sosialisasi. Mbak Aisyah mau menambahkan? Boleh sedikit. Kalau saya memang terjun langsung ke lapangan ya. Ibaratkan kalau PMAS itu kan istilahnya bapaknya ibunya. Kalau yang bawahnya itu kan anaknya. Gitu. Jadi biasanya anak yang mencari kan, bapaknya melindungi dan pengawasan. Kalau kami istilahnya kenapa bisa PMAS itu terbentuk, tentu pasti ada yang di bawah kan seperti itu. Jadi awalnya terbentuk itu hanya partisipasi seluruh kader. Karena di sini kan di Medan ini ada 21 kecamatan kan seperti itu. Jadi di kota ini. Jadi bukan hanya di Binjai atau istilahnya di Deli Serdang, tentu yang kami utamakan dulu Medan dulu kan. Medan dulu sebagai sampel untuk supaya nanti yang lain-lainnya itu akan tertarik gitu. Jadi kami bukan hanya di bidang pengembangan kesehatan aja, tapi sekarang ini udah ranahnya ke UMKM-nya. Nah itu dia ke UMKM-nya itu bagaimana supaya UMKM itu berdiri, karena biasanya mindset kita itu selalu berpikir kok ada sesuatu itu uang kan seperti itu. Ini ada nggak anggarannya? Kalau tidak ada anggaran bagaimana bisa bekerja? Jadi diundang rapat pun minta enggak transfernya kan seperti itu kan. Jadi kami ingin menciptakan sesuatu yang baru supaya mindset orang-orang kita ini jangan selalu uang, tetapi bagaimana supaya dia sendiri bisa memperdaya dirinya sendiri. Nah itu yang menurut saya menarik ya. Jadi gini, tadi sudah disampaikan. Sekarang sebagian besar kelompok masyarakat, meskipun nggak semua tentu saja, itu tergerak untuk melakukan sesuatu itu biasanya bertanya, ini benefitnya buat saya apa? Dan biasanya langsung kan? Nah kalau dari diskusi tadi, dari informasi teman-teman kan ini nampaknya lebih ke relawan ya? Iya, betul. Benar. Gimana caranya itu? Gimana ya Mas? Membangun chemistry itu nggak gampang ya sebenarnya. Membangun trust itu juga nggak gampang juga gitu. Tapi kami terutama ibu-ibu ini di lapangan dan Bu Aisyah ini udah dari awal juga sudah ikut di KPMA, dari forum kader ke KPMA, akhirnya sekarang di PMAS. Pendekatannya kita ada menawarkan semacam kepedulian lah, kita bangun dulu kepedulian mereka di masyarakat. Ibu ini nggak tega nggak ngelihat tetangga ada yang sakit terus ibu diem aja gitu. Itu dulu yang kita bangun itu. Dari situlah baru makanya ya juga ya membangun itu memang nggak bisa secepat yang kita inginkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan, harus berulang gitu ya. Tapi dari sekian banyak ribu orang kan nggak mungkin satu nggak nyantol kan Mas, tapi pasti ada yang nyantol, pasti ada lah ibu-ibu yang di luar sana yang memang peduli, dan mereka juga sebagai kader Posyandu juga bukan yang dibayar besar kan Mas oleh pemerintah gitu, tapi mereka dari kepedulian mereka mau jadi kader Posyandu, kader PKK, mereka juga nggak, istilahnya nggak ada seleri kan di situ. Nah pendekatannya dari kader-kader itu. Berarti PMAS ini adalah sebagian besar ibu-ibu. Iya. Ada bapak-bapaknya nggak? Bisa dihitung pakai jari, Mas. Kalau untuk sementara ini bapak-bapaknya baru kami berkutus 1 orang, itu dari Kecamatan Maimun. Seperti itu. Tapi lebih banyaknya ibu-ibu, karena biasanya yang suka peduli itu ibu-ibu kan. Kalau bapak-bapak saya tersinggung ini. Nggak ada diskriminasi sama laki-laki loh ini Mas, nggak ada diskriminasi nih ya. Tapi biasanya kekatan tuh ibu-ibu kan, membangun suatu negara tuh jadi hebat kan dari ibu-ibu juga kan. Nah tapi saya pengen balik ke pertanyaan tadi ya, apa sih kuncinya gitu? Maksudnya tadi sudah disampaikan bahwa ini nggak mudah, butuh proses yang panjang, butuh waktu.
Tapi juga kan juga butuh apa ya, keyakinan ya dari teman-teman sendiri kan bahwa ini bisa kok, ini apa namanya akan berjalan. Nah, itu gimana caranya tuh? Kalau seperti saya sering di lapangan itu biasanya lihat dulu. Istilah katanya itu pemetaan kan gitu, pemetaan lingkungan atau pemetaan wilayah atau pemetaan ibu-ibunya kan gitu. Asesmennya ada, asesmennya ada. Udah kayak LSM ya. Jadi seperti itu Mas. Jadi kita lihat dulu siapa sih yang berpotensi. Nah, biasanya kan orang lapangan tuh udah bisa membaca. Jadi kita kumpulkan dalam satu tempat. Ini ada menarik loh. Atau kalau saya biasanya mengumpulkan ibu-ibu biar supaya tercipta satu kelompok itu saya bilang datang ya nanti ke rumah saya ada acara ini. Mau ngapain? Pokoknya datanglah gitu. Pokoknya ditanggung beres lah. Mereka datang semua. Ketika datang barulah diperdayakan. Ini loh, kita ini larinya ke agama dulu kan gitu kan. Agama. Kalau kita berbuat sesuatu itu kan kita harus ada pahala. Kalau uang itu kan bisa hilang. Kalau pahala itu kan akan terus mengalir. Itulah awalnya. Kita kumpulkan, setelah mereka mau, baru 2 bulan kita ikat. Dengan cara apa kita ikat? Kita lihat mereka itu kan udah mindsetnya uang. Kalau nggak ada uang nggak mau. Terus saya bilang, ibu-ibu di rumah itu ada nggak beras ya? Ada nggak minyak gitu kan? Ada lah Bu katanya. Kalau misalnya ibu-ibu bawa 1/2 kilo aja ke kumpulan kita ini, bisa nggak ya? Ya bisa kali lah Bu, nggak merugikan, nggak. Besok bawa ya, saya bilang. Gitu mereka bawa itu kebetulan awalnya sudah tercipta itu 20 orang. Nah jadi dari 20 orang itu dikumpulkan beras itu setelah berkumpul mau dikemanain beras ini kan gitu kan? Jadi saya bilang, ini beras sudah terkumpul. Tahu nggak ibu-ibu di luar lagi mahal ya beras ya? Gimana kalau kita jual beras ini yang di luar 12.000 kita jual 10.000? Siapa yang mau beli? Semua berebut mau beli. Ketika itu terjadi terkumpullah uang itu tadi. Ketika itu kumpul hari ini saya pembelian siapa ketua siapa bendahara dan uang ini dikumpullah bendahara. Gunanya untuk apa? Ini untuk ibu-ibu juga. Karena pada saat itu memang itu TB ya. Kita terlihat lingkungan kita ada yang TB itu kemarin Bapak si A TB-nya seperti ini dia tidak mampu dan rumah sakit tahulah harus ada BPJS. Gimana kalau uang ini kita serahkan nanti dengan dia dan mereka ternyata mau. Ketika kita ajak, kita lihat mereka langsung nggak hanya itu pengurus yang harus tampil, tapi mereka itu dilibatkan semuanya. Itulah awalnya mereka itu terbentuk. Dan untuk Kota Medan sendiri itu sudah ada dana 6 juta dari hasil beras itu. Jadi kami sudah menolong beberapa TB yang sudah sembuh, ada untuk 30 orang ya TB yang sembuh dari hasil uang itu sendiri seperti itu. Nah jadi sekarang apa? Lahan kami kedua itu membentuklah nanti di 21 untuk Medan ini dulu ya. 21 kecamatan itu akan membentuk KPMA kecil yang nantinya itu akan kami bentuk menjadi kegiatan yang nanti situ UMKM berdiri. Setelah UMKM-nya nanti berhasil, baru kami akan membentuk koperasi untuk itu semua. Ini lagi berjalan. Dan untuk Binjai sendiri udah. Jadi ceritanya Bu Aisyah tadi kan berangkatnya sebetulnya dari hal yang sebetulnya simple ya. Dan itu sebetulnya ada di sekitar kita, bagian dari keseharian kita. Iya, betul. Tidak harus rumit-rumit. Meskipun tadi masuknya gagah ya, dulu. Komentar dulu. Gak pakai SOP ini Mas di sini ada. Tapi dari situ saya menduga justru ada ikatan yang lebih betul, itu yang lebih kuat. Ya? Dan itu tidak akan hilang. Dan ketika itu tutup tahun, kebetulan kita itu ada karena sudah ada duitnya, karena ada tutup tahun, tutup apa? Ini loh uang kita sekian 6 juta. Kita mau kemanain? Ada nanti sebagian jalan-jalan, ada itu Bu yang perlu dibantu. Jadi mereka itu diberikan kepercayaan, pergilah ke lapangan, lihat di sekitar kamu ada apa, itu dibawa nanti ketika ada acara. Artinya praktek baik untuk mensupport pasien TB itu akan dibesarkan. Untuk modalitas bikin sampai tadi koperasi segala macam. Jadi bukan itu aja Mas, kita menarik juga yang pasien sendiri. Pasien itu kita kumpulkan juga, mau nggak ikut. Nah, jadi nanti dia sebagai istilahnya apa tuh contoh ya untuk yang lainnya, bahwasanya mereka tuh jangan minder. Kadang TB ini kan paling sulit. Mindernya itu kekuatan minder itu. Dan stigma memang ya. Stigmanya itu orang juga seperti itu. Saya sempat itu ada satu yang paling nggak mau sembuh. Jadi saya pikir dokter sendiri datang nggak sembuh, nggak mau diajak, apalagi lurah semua. Jadi baru teman nanya,
Nuresa kayaknya kamu yang bisa ke situ. Satu hari saya hanya ngintip aja dari jauh gimana kebiasaan mereka. Besoknya baru saya udah 2 hari nih saya lihat saya berteman, duduk di samping ngobrol. Baru ketika hari ini saya bawa oleh-oleh. Ketika saya datang dengan tersentuh ngobrol, saya nggak pakai masker lagi. Saking takutnya itu kok ketika pakai masker pasti dia nanti tersinggung. Kamu katanya gitu kan. Saya nggak pakai masker, saya duduk buat tapi di rumah udah setip lah ya. minum itu supaya kuat kan imun tubuh. Baru saya tarik, saya ngomong, baru lihat dengar keluhannya dulu. Setelah kita tahu keluhannya, baru kita kasih keluhannya tuh ini loh solusinya. Bapak mau, dan akhirnya dia mau, dan sekarang sembuh, dan dia sebagai sampel untuk yang lain. Nah tapi saya juga yakin pasti teman-teman juga nemuin tantangan kan. Betul. Naik turun semangat. Banyak banget. Boleh ceritain juga kan? Iya sih Mas. Kayak iman ya ada pasang surut. Kalau semangat juga pasti pasang surut gitu. Kalau udah melempem nih ibu-ibu nih, udah kayaknya udah bosen strategi kita, yuk jalan-jalan yuk gitu untuk menghilangkan stres gitu kan. Mau, tapi jalan-jalan juga sebenarnya bukan mengeluarkan biaya banyak. Bu, nanti kita mau jalan-jalan, Ibu bawa makanan ya masing-masing, terus saya deh yang bayar tempatnya gitu. Itu mau. Nah dari situ kita bangun lagi, semangat lagi, kasih penguatan lagi, akhirnya semangat lagi mereka. Kalau gitu. semangatnya yang di antara teman-teman yang drop biasanya gimana? Kalau biasanya iya sih kita datang ke rumahnya ya ini ya Mas, seleksi alam ya sebenarnya ya. Memang kadang ya kita nggak bisa pungkirin ya, artinya kita nggak bisa menutup mata bahwa memang ada kebutuhan mereka, istilahnya finansialnya yang harusnya mereka dapatkan. Tapi memang kita dari awal pendekatan itu tidak pernah menjanjikan itu. Kita sama-sama berjuang di masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat ini sejahtera, kemudian bagaimana kepedulian ibu-ibu lah untuk sama-sama kita membangun kesejahteraan masyarakat itu. Gitu. Jadi kalau kami ada, kami kasih. Ya walaupun tidak berupa materi, biasanya kita kasih misalnya bantuan beras ya Bu ya, kayak kemarin ada sedikit bantuan kita bagi-bagi, ada sedikit bantuan apa kita bagi-bagi gitu. Jadi memang kami tidak pernah membangun kedekatannya itu dengan uang memang. Jadi supaya ibu-ibu itu tahu bahwa segala sesuatunya tidak harus diukur dengan materi kan gitu. Dan yang paling seru kalau ada pelatihan, itu ibu-ibu senang semua. Karena ada perdiam dan jadi ibu-ibu ini dari Penabulu ada pelatihan ini. Senang dong. Itu yang membuat mereka tertarik. Tapi jangan sering-sering nanti rusak. Oh iya, memang enggak. Tapi itu pun kan kita nggak, ini bonus ya Bu, bukan tahun belum tentu sekali atau 2 kali ya. Nah tapi kalau yang teman-teman pernah ngerasa apa ya, frustasi, capek, enggak sih? Ya itu kan manusiawi. Iya, manusiawi sih Mas. Frustasi, capek ada, tapi itu harus cepat dikendalikan gitu. Gimana biasanya? Gimana ya? Biasanya meditasi, enggak ya? Biasanya dengan berjalan ke masyarakat ngelihat, ini kayaknya belum selesai sampai di sini, saya harus lebih semangat lagi nih, gitu. Biasanya sih begitu. Gini ya Mas, kadang-kadang kan kasus demi kasus kadang-kadang nyampe kan kayak kita. Jadi kita ngerasa memang nggak boleh berhenti, nggak boleh down, nggak boleh drop, harus tetap semangat karena ada aja sih yang Mas, Mbak ini ada pasien begini, nggak punya BPJS, nggak punya ini kan, iyalah, ya berarti memang nggak boleh drop, harus tetap semangat, ya Bu ya saya. Jadi boleh dibilang teman-teman ini awalnya pendamping pasien ya? Betul, seperti itu dia awalnya pendamping pasien. Tapi sekarang masih dilakukan? Masih dilakukan. Ketuk pintu, ketuk pintu. Ya memang tidak seintens dulu ketika ada program ya Mas ya, tapi paling tidak mereka sudah bisa tahu, dengar ada keluhan-keluhan, mereka langsung sebenarnya mereka sudah tahu harus mereka apakan, harus bagaimana, mereka sudah tahu, minimal begitu. Walaupun tidak seluruhnya bisa, tapi ya harapannya ya PEMAS ini kedepannya bisa
Mandiri artinya mandiri begini, secara profit kita bisa dapatkan tanpa harus bergantung donor. Kita bisa membantu itu. Memang sih kemarin tuh kita ada bantuan dari Politeknik Medan, Mas. Itu mesin pengolahan sabun. Sabun cuci piring. Awalnya waktu zamannya masih di forum kader, ibu-ibu ini manual, Mas. Mengaduknya itu pakai tangan. Selama 2 jam nggak boleh berhenti ya, Bu ya. 2 jam nggak boleh berhenti. Mas bayangin itu otot sebesar apa ya kan, ngaduk sampai 2 jam baru ganti-gantian. 40 botol ya. Baru cuman 1 paket kimia. Nah, kita kemudian Politeknik tertarik nih usahanya ibu-ibu. Oh iya, bagus untuk ekonomi mereka kan gitu, membantu perekonomian mereka. Nah dari situlah akhirnya Politeknik Medan itu membantu kita. Kita membuatkan mesin pengolah sabun yang bisa menghasilkan sekali olah 1 drum itu berapa? 1 drum itu 1000 botol sunlight. Hasilnya itu istilahnya ada 6 paket. Namanya 6 paket. 6 paket itu hasilnya nanti 1000 botol sunlight yang ukuran 500 mili ya, sabun cuci piring. Sabun cuci piring itu. Iya, jangan sunlight ya. Nanti dikirain sabun cuci piring. Artinya memang ketika teman-teman berhubungan dengan ibu-ibu ini, mereka sudah ada. Iya, sudah ada motivasi kegiatan. Iya. Kan kalau ibu-ibu kader PKK ini kan selalu dapat pelatihan dari pemerintah kan, Mas. Misalnya kayak hidroponik kan dapat, olah sabun juga dapat, atau snack-snack lain atau apa kan pernah dikasih dari pemerintah kan juga dapat. Dari situlah modal kita. Oh aku bisa bikin sabun nih, bayi. Ya udah yuk bikin gitu. Terus sih. Dari hasil itu penjualan, ya ibu-ibu yang menjadi tugas yang memproduksi itu ya adalah sedikit pengganti transportnya gitu, Mas. Nah sisanya itulah yang dibelikan nutrisi untuk membantu pasien-pasien TBC gitu. Ini keren ya, menarik. Iya. Jadi kami udah pernah menghasilkan 1000 botol. Itu lebih dong, Bu. 4.000 pernah. 4.000 ya. Itu 4.000 waktu masa kampanye. Jadi kami sosialisasi. Sosialisasi ya. Iya benar. Kalau sama kami beli dulu produk kami gitu. Sembari memperkenalkan. Kalau dulu kan mereka tuh kasih duit, sekarang nggak lagi. Mereka kasih sabun. Kan nggak boleh. Sabun cuci. Jadi sabun kami yang dilirik. Jadi kami udah masukkan ke kedai juga. Iya, ke warung-warung. Nah, kalau sekarang bicara soal fokus lembaga misalnya, kita sekarang udah jadi yayasan udah punya legal formal. Kira-kira kalau boleh diceritakan secara singkat, apa saja sih fokus isunya yang sekarang? TB masih dengan pasien. Nah, pemberdayaan ini apa aja? Pemberdayaan masyarakatnya itu ada kita buat usaha mikro. Usaha mikro. Jadi ibu-ibu yang punya usaha rumah tangga itu yang kita kolektifkan, nanti kita bantu marketingnya gitu, Mas. Nanti hasilnya dengan mereka ya. Sebagian keuntungan juga untuk ya Pemas itu untuk itu membantu itu tadi. Nah itu usaha mikronya. Gimana nanti harapan kami sih ke depannya ya Pemas ini bisa mendirikan sebuah koperasi yang bisa menampung semua usaha-usaha mikro yang dibuat para ibu-ibu rumah tangga. Memang pengennya sih ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga itu cari uangnya di luar aja ya. Biar jadi penghasilannya ibu-ibu aja ya gitu. Selama pandemi hampir sebagian bapak-bapak ya rumah tangga. Ya itu dampak pandemik itu kemarin juga cukup besar kan, Mas. Sempet juga kita terhenti kan karena harus PPKM dan lain-lain sebagainya, sempat terhenti produksi. Ini sudah mulai level sudah diturunkan, kita sudah mulai mulai bergerak. Dan kita udah buka salon juga. Udah ada terbentuk ke salon kan, dari nanti hasil salon itu nanti jadi kas Kapema. Terus seperti itu. Ini akan ada rencana program kami membuka kedai. Nah, nanti disitulah kader-kader itu siapa yang belum produktif dijadikan seperti itu, nanti dia akan diberi upah untuk menjaga itu hasil daripada keuntungan itu akan dikasihkan di Kapema sendiri atau Mas. Ini sangat menarik ya, Mas. Saya gini, meskipun teman-teman mungkin awalnya bergerak dengan tidak
melakukan apa namanya perencanaan Iya, secara lebih matang, serius gitu. Tapi teman-teman melihat di situ ada potensi, yang kita dorong gitu. Dan disuruh dengan begitu malah jalan kan? Iya. Kadang kan Mas direncanain nggak jalan-jalan Mas. Sama juga kita mau jalan-jalan ke sini nih. Ya kapan nggak jalan-jalan kan gitu. Jadi mending terpikir eksekusi langsung gitu aja. Dan saya menduga dan punya keyakinan ini akan terus berkembang. Sustain ya. Unit-unit ekonomi ini. Iya. Pinginnya seperti itu. Sabun. Kemudian ada ketemu anggotanya, bisa nyalon, bikin sabun. Nanti kedai, nanti apa lagi? Iya benar. Oke. Untuk menopang ekonomi mereka. Dan saat ini kami masih membuat satu kelompok ekonomi, itulah UMKM itu. Nanti ketika ada dana kami akan memberikan dana itu kepada mereka. Mereka mau membuat usaha apa, atau mereka yang usahanya kecil tadi ingin menambah, silakan. Tapi dengan syarat harus ada pengembalian dan mereka diajarin bagaimana cara pembukuan, bagaimana mereka bisa mengembangkan kelompok lagi setelah yang dikembangkan tadi seperti itu. Nah, kalau ditanya ini modelnya keanggotaan atau gimana? Relasi antara YAPEMAS dan KPMA ini modelnya keanggotaan atau keanggotaan ya? Kalau kami keanggotaan. Ya, yang mau bergabung di KPMA monggo. Kita udah mau mulai simpan pinjam itu kan Mas untuk menopang ekonomi mereka. Adakah syarat-syarat tertentu sehingga sekelompok ibu-ibu ini bisa mendirikan KPMA di daerahnya? Syaratnya peduli aja sih. Betul. Nggak harus pakai peduli tanpa pamrih, ikhlas, itu aja sih. Sosial harus tinggi, itu yang utama. Peduli tanpa pamrih, ikhlas. Nggak harus pakai minimal jumlah 5. Enggak pakai keanggotaan nggak perlu minimal. Iya. Kalau namanya kelompok pasti lebih dari satu kan, tapi tidak ada batas minimalnya enggak. Yang penting niatnya lurus. Niatnya lurus. Oke. Ikhlas bersama tanpa pamrih. Oke. Nah, rencana paling dekat apa? Rencana paling dekat ini kan saat ini kan ada program income generating nih Mas. Memang ada kerjasama dengan lembaga lain. Itu kita akan mau buat pelatihan penguatan bisnis plan. Ke kelompok-kelompok itu ada 3 kelompok di 3 wilayah itu ada di Desa Tembung, Desa Amplas, sama di Kelurahan Kuala Bekala. Nah kelompok ini mau kita kasih penguatan, mereka mau buat usaha, kemudian ada simpan pinjamnya. Jadi kita mau buat penguatan di anggota-anggota kelompok itu bagaimana merencanakan suatu usaha, kemudian bagaimana untuk membukukan usaha mereka, bagaimana mengelola, memanajemen hasil usahanya itu yang paling dekat sih di sini. Sip, luar biasa. Ya sedikit-sedikit menjadi bukit ya. Ini mungkin 3 kelompok dulu, nanti tahap berikutnya bisa berkelompok-kelompok yang lain. Tapi saya sih punya ini feeling ya dari cerita teman-teman tuh. Karena memang mengalir terus berdasarkan potensi yang ada dan ya kan nggak muluk-muluk kan, nggak pakai rencana strategis, nggak pakai bisnis plan, ya pokoknya jalan aja itu justru malah yang bertahan. Ya ingat pesan seseorang gitu baru kemarin sih ketemunya, pokoknya harus dimulai. Harus dimulai. Kalau hanya direncanakan tapi nggak mulai-mulai ya nggak jalan-jalan gitu. Ya, pokoknya dimulai aja. Dan jangan pernah ragu-ragu. Oke. Sip, terima kasih banyak Mbak Isya. Mas. Sukses terus buat teman-teman. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung diskusinya. Boleh, untuk melihat hasil-hasil yang Nah, kalau rumah produksi kita udah ada sih kan di daerah Saiman Cirim situ nanti dibuatnya. Kapan-kapan Mas Danar singgah lagi ke Medan. Insya Allah. Lagi ibu di sana kok dimasukin kayaknya senang kali. Sekali jalan ya kan ke lapangan. Oh ini ya sebenarnya lagi mengolah lagi ini. Ya, siap. Insya Allah nanti bisa mampir. Iya. Terima kasih sekali. Iya, Mas Danar sama-sama.